Siang. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul mengelola resistensi dalam perubahan. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni. Saya Otasia Triani. Saya Irwin Skolio. Saya Perubahan dalam organisasi adalah proses yang tidak dapat dihindari untuk tetap relevan di tengah dinamika bisnis. Namun, perubahan seringkali dihadapkan pada resistensi dari individu atau kelompok dalam organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan resistensi menjadi kunci keberhasilan perubahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resistensi dalam perubahan? Definisi resistensi adalah respon negatif terhadap perubahan yang dirasakan, mengancam stabilitas, kebiasaan, atau kepentingan individu atau kelompok. Resistensi terhadap perubahan adalah kecenderungan untuk menolak perubahan, bahkan ketika ada banyak kekuatan yang diterapkan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan resistensi antara lain yaitu kebiasaan, rasa aman, ekonomi, rasa takut, dan persepsi selektif. Nah, di sini ada jenis-jenis resistensi terhadap perubahan. Berikut perubahan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu resistensi logis. Resistensi logis yaitu semacam yang pada dasarnya muncul di waktu yang dibutuhkan orang untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Misalnya ketika komputer menjadi hal yang umum, akuntan harus beralih dari akuntansi di atas kertas ke akuntansi digital. Tentu saja butuh waktu untuk beradaptasi dengan hal ini. Kemudian resistensi psikologis, dalam kategori ini resistensi terjadi murni karena faktor mental dan psikologis individu. Sering menolak perubahan karena alasan seperti ini: takut akan hal yang tidak diketahui, kurang toleran terhadap perubahan, tidak suka terhadap manajemen, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu perlawanan sosiologis. Resistensi ini tidak terkait dengan individu, melainkan dengan nilai-nilai dan adat istiadat umum kelompok. Individu mungkin tersedia untuk berubah, tetapi tidak akan melakukannya karena tekanan dari kelompok tempat mereka menjadi anggota. Misalnya, jika serikat pekerja memutuskan kebijakan manajemen yang baru, semua pekerja menghadapi tekanan untuk memproses kebersamaan. Selanjutnya ada dampak resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, menunda implementasi perubahan. Yang kedua, ada menurunkan produktivitas dan moral karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan biaya dan waktu perubahan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi resistensi. Faktor individu yaitu preferensi terhadap rutinitas, persepsi resiko tinggi. Faktor organisasi, ada komunikasi yang buruk, budaya organisasi yang tidak mendukung perubahan. Selanjutnya ada strategi mengelola resistensi. Yang pertama, komunikasi efektif. Jelaskan visi dan tujuan perubahan secara transparan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bertanya dan menyampaikan kekhawatiran. Selanjutnya ada melibatkan karyawan, ajak karyawan dalam perencanaan dan implementasi perubahan, meningkatkan rasa memiliki atau ownership terhadap perubahan. Selanjutnya ada memberikan dukungan, sediakan pelatihan untuk keterampilan baru, berikan dukungan psikologis seperti konseling. Yang keempat ada negosiasi dan insentif, berikan insentif kepada mereka yang mendukung perubahan. Selanjutnya lakukan negosiasi untuk mengurangi kekhawatiran pihak yang menolak. Dan yang kelima ada kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang harus menjadi panutan dan agen perubahan, membangun kepercayaan dengan keterbukaan dan dukungan penuh. Selanjutnya, penyebab resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, ketakutan akan ketidakpastian. Takut kehilangan pekerjaan, tanggung jawab baru, atau kemampuan beradaptasi. Yang kedua, kehilangan status atau kenyamanan. Perubahan dianggap mengganggu rutinitas atau status quo. Yang ketiga, kurangnya informasi. Tidak adanya kejelasan mengenai tujuan, manfaat, atau dampak perubahan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan pada pemimpin. Jika karyawan tidak percaya pada manajemen atau pemimpin
perubahan. Yang kelima, kepentingan pribadi yang terancam. Perubahan dianggap merugikan individu tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, model dan alat untuk mengelola perubahan. Yang pertama, model ADKAR. Awareness, kesadaran. Desire, keinginan. Tiga, knowledge, pengetahuan. Keempat, ability, kemampuan. Yang kelima, reinforcement, penguatan. Yang kedua ini Lewin Exchange Model. Yang pertama, unifreeze atau mempersiapkan organisasi untuk perubahan. Yang kedua, change, mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga, refresh, memperkuat perubahan agar menjadi budaya organisasi. Selanjutnya, quarter step model, menciptakan rasa urgensi membentuk tim perubahan dan melaksanakan perubahan secara bertahap. Strategi mengatasi resistensi. Untuk mengatasi resistensi, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, melakukan sosialisasi melalui presentasi dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan, melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan. Yang ketiga, membangun tim perubahan yang melibatkan berbagai level karyawan untuk mendapatkan masukan yang berharga. Keempat, fasilitasi dan dukungan kegiatan pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan keterampilan baru. Yang kelima, memberikan dukungan emosional dan mendengarkan kekhawatiran karyawan. Keenam, negosiasi dan kesepakatan menawarkan insentif kepada mereka yang resisten terhadap perubahan seperti penghargaan atau bonus. Ketujuh, menciptakan iklim positif, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan. Kedelapan, mendorong sikap terbuka terhadap feedback dan ide baru. Langkah-langkah setelah mengatasi resistensi. Yang pertama, mengevaluasi dan menyesuaikan perubahan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi aktivitas perubahan. Siapkan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Buat rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Pastikan bahwa penyesuaian dilakukan untuk membangun lingkungan yang mendukung. Tawarkan fleksibilitas dalam waktu dan ruang kerja untuk membantu karyawan merasa lebih nyaman. Ciptakan budaya pembelajaran, dorong budaya organisasi yang menghargai inovasi, eksperimen, dan pembelajaran dari kegagalan. Ketiga, memperkuat komitmen manajemen. Komitmen dari manajemen puncak sangat penting dalam memastikan keberhasilan perubahan. Ketika manajemen menunjukkan dukungan yang kuat terhadap perubahan, karyawan lebih cenderung mengikuti pimpin dengan contoh. Manajemen harus menunjukkan sikap positif terhadap perubahan dan bersedia melakukan penyesuaian yang diperlukan. Beri ruang bagi diskusi, fasilitas forum di mana manajemen dapat berbicara langsung dengan karyawan tentang perubahan dan menjawab pertanyaan mereka. Dorong dialog terbuka antara manajemen dan karyawan untuk membangun kepercayaan. Membangun keterlibatan karyawan secara berkelanjutan. Setelah proses perubahan diimplementasikan, penting untuk terus membangun keterlibatan karyawan. Keterlibatan yang berkelanjutan akan membantu menjaga semangat dan dukungan terhadap perubahan yang telah dilakukan. Sesi umpan balik. Dengan mengadakan sesi umpan balik secara rutin untuk mendengarkan pengalaman dan saran dari karyawan, ini dapat
dilakukan melalui survei, grup, fokus, atau pertemuan langsung. Tindak lanjut terhadap umpan balik, pastikan bahwa umpan balik yang diterima ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menghargai pendapat karyawan dan bersedia melakukan perbaikan. Baiklah, selanjutnya di sini ada mengukur keberhasilan perubahan. Yang pertama itu ada indikator kinerja utama atau KPI. Tentukan KPI, identifikasi indikator kinerja utama yang relevan untuk mengukur dampak perubahan ini. Bisa mencapai produktivitas, kepuasan karyawan, dan eksistensi pelanggan. Yang kedua, analisis data. Tentukan dan analisis data secara berkala untuk menilai kemajuan terhadap KPI yang telah ditetapkan. Yang B, laporan dan transparansi. Laporan berkala, buat laporan berkala tentang hasil evaluasi dan kemajuan perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, transparansi hasil. Pastikan bahwa hasil evaluasi dipublikasikan secara transparan agar semua pihak dapat memahami dampak dari perubahan yang dilakukan. Baik, di sini ada kesimpulannya. Mengelola eksistensi dalam perubahan adalah aspek krusial yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi yang ingin beradaptasi dan berkembang di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Resistensi seringkali muncul sebagai respon alami dari karyawan yang merasa terancam oleh perubahan, sehingga penting bagi manajemen untuk memahami penyebabnya dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam mengelola resistensi terhadap perubahan tidak hanya bergantung pada strategi yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan dan harapan karyawan. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif, serta memastikan keberlanjutan kebutuhan di masa depan. Baiklah, ini ada daftar pustaka dari soal yang kami kerjakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Francisca Kelly, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam mengelola resistensi terhadap perubahan? Dan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang resistensi? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Irfania, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana dampak resistensi perubahan dalam sebuah organisasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi resistensi tersebut agar perusahaan dapat diterima dan dijalankan dengan efektif? Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Francisca Kelly mengenai apa tantangan terbesar dalam mengelola resistensi terhadap perubahan. Nah, jawabannya, tantangan terbesarnya meliputi yaitu yang pertama, penolakan dari karyawan. Karyawan mungkin menolak untuk menerima perubahan karena ketidakpastian atau ketakutan akan dampaknya. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan dari manajemen puncak, inisiatif perubahan mungkin tidak dianggap serius oleh karyawan. Nah, yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas dapat menghambat implementasi perubahan yang efektif. Apakah bisa diterima? Siap, bisa. Sampai saya Fitriani, saya akan menjawab pertanyaan dari Francisca Kelly, yaitu apa yang kalian ketahui tentang resistensi. Resistensi adalah sikap atau tindakan yang menantang, melawan, atau menghalau suatu tekanan atau perintah dari luar. Dalam konteks organisasi, resistensi sering muncul ketika ada perubahan yang diusulkan, dan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sekian dari jawaban saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari
Epifania dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana dampak resistensi perubahan dalam sebuah organisasi? Dampak resistensi terhadap perubahan dalam sebuah organisasi dapat signifikan dan beragam. Berikut adalah dampak resistensi terhadap perubahan dalam sebuah organisasi dapat sangat signifikan dan beragam. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dihasilkan dari resistensi tersebut. Yang pertama, mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua, penurunan motivasi dan kinerja. Yang ketiga, meningkatkan tingkat absensi dan pergantian karyawan. Yang keempat, menghambat inisiatif perubahan. Yang kelima, konflik internal. Yang keenam, kurangnya inovasi. Yang ketujuh, persepsi negatif terhadap organisasi. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Epifania. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi resistensi tersebut agar perusahaan dapat diterima dan dijalankan dengan efektif? Jawabannya, yang pertama, memahami penyebab resistensi. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Keempat, menyediakan dukungan dan pelatihan. Kelima, menghargai usaha karyawan. Keenam, ciptakan lingkungan yang fleksibel. Ketujuh, memperkuat komitmen manajemen. Dan yang delapan, negosiasi dan kesepakatan. Bagaimana? Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Kami ucapkan terima kasih.